Halo CD Besti, gue Adrian Rishad. Check out my interview on creativedisk.com, the number one music website in Indonesia. Hello CD Bestie, welcome back to another Creative Disc exclusive interview with me Lutfi. Dan sekarang kita mau interview artis lokal lagi nih ya. Setelah tadi kemarin kita udah banyak banget interview artis lokal. Sekarang ini gue akan menginterview artis lokal yang kalau katanya nih ya, katanya masuk ke Sun Eater. Berarti mungkin musiknya akan rada-rada sedikit keras lah ya, kebas mungkin. Terus habis itu dia juga solois yang lagi naik daun banget di kalangan skena tentunya. Dan juga dia ini mengeluarkan single terbarunya yang berjudul namanya Berlari Pelan di Kota yang Cepat. Dan ini dia juga udah waktu itu juga sudah mengeluarkan mini album. Dan kita bakal ngobrol banyak juga tentang musiknya dia dan juga cerita-ceritanya dia di interview kali ini tentunya ya. Langsung aja gue sambut, ini dia Adrian Rishad atau Aldi. Halo CD Besti. Asik. Gimana kabar lo? Alhamdulillah sehat mas. Dari gimana mas? Lagi di mana? Di rumah, di kosan, di kantor? Lagi di rumah. Kebetulan kantor dari rumah hari ini. WFH lagi ya sama gue juga sih WFH lagi sih. Ya, gak enak kan, gak capek kantor. Ya emang. Terus lu lagi ngapain, aktivitas yang lu lagi sering lakuin sekarang apa lagi nih selain berkehidupan tentunya ya? Sehari-hari gue sih day to day gue ngantor kerja sehari-hari. Gue bikin sekarang gue lagi songwriting juga buat rencana project solo gue tahun ini. Dan juga baru-baru ini gue sebenarnya baru aja tergabung ke salah satu band lokal juga, band lama namanya Saja Makat. Gue main gitar, jadi kita lagi rutin latihan lah karena kita lagi mulai sering akan manggung juga sih tahun ini sama Sajama gitu. Saja Makat aktif lagi? Aktif lagi. Jadi lagi apa ya? Nggak tahu sih. Nggak bisa dibilang vakum juga sih kemarin. Cuman kan mereka aktif bikin album ya, dan kayak dia lagi bikin formasi baru dah, dan gue tergabung dalam formasi barunya ini. Jadi Saja Makat aktif lagi, belum ada kepikiran buat materi baru lah ya? Sepertinya masih dirahasiakan, nggak tahu ya. Cuman kayaknya sih bakal ada, harusnya sih bakal ada. Oke. Nah, sekarang gue mau berbicara soal single terbaru lo dulu. Coba lo ceritakan detail tentang single terbaru lo, Berlari Pelan di Kota yang Cepat. Oke. Jadi sebagaimana judulnya, dari judul gue sebenarnya pengen mengkontraskan sikap gue terhadap dunia dan dunia yang melingkupi gue gitu. Maksudnya gue hidup di Jakarta gitu, kota yang serba cepat. Gue dituntut untuk cepet-cepet sukses, cepet-cepet kaya gitu kasarnya. Cuman in a way itu melelahkan sih buat gue, dan pada akhirnya sikap yang gue ambil ya, gue berlari pelan gitu. Gue nggak berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. Gue nggak berusaha memenuhi tuntutan itu. Jadi pada akhirnya gue percaya aja lah dengan jalan yang gue ambil. Gue percaya gue someday juga akan maju dengan cara gue sendiri lah gitu. Simpel itu sih sebenarnya. Dan lagu itu lahir sebenarnya dari keresahan gue, kayak melihat anak-anak mungkin seumuran gue atau mungkin bahkan di bawah gue atau di atas gue sedikit, cuman pencapaiannya tuh udah lebih keren-keren gitu. Sudah lebih mentereng. Misalnya lu buka LinkedIn terus kayak anjing gue gini-gini doang gitu lah. Jadi sebenarnya itu lahir dari keresahan gue itu juga sih. Gue ngeliat ya orang-orang tuh pada keren-keren banget ya. Gue penasaran mereka emang beneran keren apa kelihatan doang sih. Cuman ya bodo amat lah asli gimana. Cuman at least di mata gue keren gitu. Jadi ya ini lahir dari keresahan itu sih. Dan pada akhirnya gue memutuskan adalah bodo amat mau mereka keren kayak gimana. Cuman ya gue percaya gue juga keren dengan cara gue. Iya. Yeah. Inspirasi lo tiba-tiba kecetus buat selain lo ngelihat sekitar ya, yang lagu Berlari Pelan ini, inspirasi lo sebenarnya Berlari Pelan ini tuh dari mana sih? Maksudnya kayak apa sih yang ngebuat lo ngedorong buat bikin lagu Berlari Pelan? Maksudnya apa yang ketika kayak momen dimana gue harus bikin lagu kayak gini gitu loh? Sebenarnya momennya agak unik sih. Kayak kalau yang tadi gue bilang itu keresahan gue ngelihat orang-orang sekitar gue yang lebih cepat kasarnya gitu kan. Tapi itu keresahan yang tadinya nggak gue pengen jadi lagu, keresahan yang ya udah diem aja di dalam pikiran gue gitu kan. Tapi suatu ketika gue tahun lalu lagi sepedaan pagi tuh sama teman-teman gue hari Minggu. Dan saat sepedaan itu gue ngerasa
itu kan sebenarnya jalannya basic ya, jalan-jalan sama yang bisa gue lewatin sehari-hari, bukan rute yang spesial gitu. Cuman somehow hari itu berasa lebih enak gitu, kayak pas gue lagi sepedaan gue bisa menikmati gitu, lebih menikmati jalannya, lebih segala macam, dan gue nggak terlalu ngerasa ada beban gitu. Otak gue kayak ngalir aja gitu semuanya, dan gue rasa itu kayak reflektif dari apa yang gue alamin selama ini gitu. Maksudnya mungkin kalau gue sepedaan kan gue lebih pelan ya ketimbang gue sehari-hari misalnya naik motor atau naik mobil, dan mungkin ya dari situ gue ngambil tema sih, kayak apa mungkin sebenarnya bukannya gue nggak bahagia, cuman lebih kayak apa jangan-jangan sebenarnya gue bisa lebih bahagia kalau gue hidup dengan lebih pelan gitu di kota yang serba cepat ini. Mungkin aja yang perlu gue lakukan simply adalah memelankan tempo gue, simply dengan gue berusaha nggak maksa ngikutin yang lain. Mungkin itu sih dari situ, dari momen itu. Jadi gue ngerasa kayaknya mungkin ya bukannya kota ini stressful gitu, cuma mungkin gue bisa menyikapi dengan lebih pelan gitu lah. Jadi dari sepedaan itu sih. Nah, kalau menurut lo sendiri, Jakarta tuh kayak gimana sih menurut lo? Kayak semua orang kayak diburu-buru sesuatu sih. Semua orang nggak tahu ya. Mungkin gue atau mungkin bukan Jakarta doang, mungkin semua orang di semua tempat di dunia ini. Cuman gue ngerasa kayak apa ya, satu langkah aja belum, tapi kita udah punya 1.000 langkah yang harus kita akhiri, dan gue nggak tahu itu akan tercapai apa enggak sampai umur kita selesai gitu, kasarnya gimana ya. Itu sih yang gue rasain. Maksudnya gini, gue sangat menemukan insight yang menarik ya dari lagu dulu dan juga lirik lo gitu loh. Maksudnya lu slow down your life, maksudnya pelan-pelan aja hidupnya gitu loh. Tapi apa ya, lu bagaimana bisa menyampaikannya, karena yang gue itu kontradiktif kan. Maksudnya ini kan kontradiktif banget gitu kan. Lo harus berlari pelan di kota yang serba cepat, kalau lo nggak gercep tiba-tiba lo udah ketinggalan yang lain gitu ya kan. Lu bagaimana ketika lu di depan mic gitu loh, di depan mic lu tiba-tiba menumpahkan semua perasaan itu tuh, kayak how does it feel, gimana sih perasaannya? Yang pasti nyanyiin lagu yang lahir dari keresahan itu selalu emosional banget sih. Dan apa namanya, tapi specifically ya kalau merujuk ke lagu Berlari Pelan di Kota yang Cepat ini, gue ngerasa ini lagu yang paling so far ya dari yang udah rilis, ini lagu yang paling gue bisa rasain di panggung, dan gue rasa orang juga bisa ngerasain gitu. Maksudnya kalau gue reflektif sama yang di intro band yang dulu gue tulis, itu kan bener-bener personal banget, kayak kehidupan keluarga gue sebagai anak broken home. Cuman kan ya mungkin dari 100 orang nonton paling mungkin yang broken home kayak gue mungkin 20, 15 gitu, nggak nyampe 50 gitu. Cuman setidaknya kalau misalnya gue nyanyiin Berlari Pelan di Kota yang Cepat, gue ngerasa ya mostly nonton gue seumuran gue, baru-baru kerja, dan mostly gue ngerasain yang gue rasa gitu. Jadi feedback yang gue terima pun lebih sesuatu yang gue ngerasa mereka juga kayaknya ngerasain hal yang sama nih. Jadi pas gue nyanyi di panggung juga gue ngerasa energinya tuh nggak satu arah gitu, tapi kayak dua arah gitu ya. Biarpun yang nyanyiin gitu di panggung saya belum banyak gitu, cuman kayak at least gue tahu they feel something from my music. Itu sih yang penting, dan itu yang gue rasain sih pas gue bawain Berlari Pelan ini, biarpun baru 2 kali lah di live stage sama panggung-panggungan ini. Nah, gue ada satu yang menarik dari transisi lo dari intro bank sama yang Berlari Pelan ini gitu loh. Yang gue lihat lo di Berlari Pelan ini menulis lagu dengan bahasa Indonesia, dan di intro bank sendiri kan lo banyak memainkan materi-materi Inggris. Hanya satu lagu kalau nggak salah ya yang berbahasa Indonesia waktu itu ya. Nah, apa sih alasan terbesar lo akhirnya kayak anjir gue kayaknya harus sekarang pakai bahasa Indonesia aja deh gitu buat menyampaikannya gitu loh ya kan, karena kan ya mungkin Jakarta kan kayak lo tahu kan kayak gimana kalau misalnya nggak Inggris atau misalnya nggak gimana nggak gitu ya kan. Tapi kenapa lo akhirnya memutuskan buat ayo udah gue pengen bikin lagu berbahasa Indonesia gitu loh? Sebenarnya ada 2 alasan sih. Ada alasan idealisnya gue, dan ada juga alasan strategisnya gitu. Cara idealisme gue sebagai musisi gitu, gue ngerasa ini mungkin kata-kata ini nggak bisa dibilang benar juga, ini pendapat gue, cuman gue ngerasa so far bikin lagu bahasa Inggris tuh lebih gampang, dalam artian nggak sesulit bikin lagu Indo untuk mencapai titik bagus atau titik yang gue cukup merasa oke, lagu ini layak untuk gue teruskan gitu loh. Buat bikin lagu bahasa Indonesia yang kayak gitu tuh menurut gue jauh lebih susah gitu. Faktornya banyak, mungkin karena gue banyak dengerin lagu bahasa Inggris, mungkin juga karena kiblat musik gue juga lebih ke lagu-lagu band-band barat gitu misalnya. Cuman itu yang berusaha gue kalahkan dari dalam diri gue gitu. Maksudnya gue nggak pengen jadi just another rock band who idolize another rock band gitu, bang. Gue pengen punya identitas gue sendiri sebagai
orang musisi rock sebagai musisi rock Indonesia gitu, particularly soalnya ya ya gue ngerasa mungkin ada gitu marketnya orang yang emang suka lagu-lagu rock nuansa bule, cuman ya pada akhirnya gue nggak merasa itu diri gue sih. Pada akhirnya gue ngerasa diri gue ya adalah orang ya penyanyi rock yang akan lebih bagus kalau bisa bikin lagu bahasa Indonesia yang juga bagus gitu. Itu alasan gue dari dalam diri gue, idealisme gue. Tapi secara strategis gue ngelihatnya gue nggak ada sih di grand plan gue pengen jadi musisi internasional tuh nggak ada so far. Karena menurut gue jadi musisi Indonesia lebih menarik, toh orangnya banyak banget. Kalau tarik dari ujung ke ujung itu udah berapa ratus juta orang gitu kan, dan kalau gue bisa dapet 1% aja itu udah berapa juta gitu kan. Dan menurut gue itu lebih menarik dan gue lebih tertarik untuk main dengan bahasa gue, dinyanyiin oleh orang-orang gue, dan dengan topik-topik yang mungkin bisa dekat dengan keseharian mereka juga gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Ya. Karena apa ya? Mungkin dari lo kayak ngerasa bahwa lo menulis dengan lagu bahasa Indonesia itu meruntuhkan ego lo sendiri, mungkin ego idealisme lo yang emang bener-bener kayak gue pengen jadi rock gitu ya kan, gue pengen menjadi artis rock gitu ya kan, dan lo tahu kan rock itu kan selalu dengan glamour, glitzy, dan harus nyeni dan Inggris banget gitu loh. Mungkin gue merasa kayak mungkin ini lo meruntuhkan ego lo mungkin di single ini. Sebaliknya, justru ego gue justru gue pengen maksa diri bikin lagu bahasa Indonesia sebenarnya. Karena kalau misalnya songwriting gitu, dan ini bukan gue doang ya, kayak apa namanya, gue udah nanya ke beberapa musisi sekitar gue gitu, banyak banget yang kayak misalnya bikin lagu kan kadang prosesnya tuh nggak linear ya, nggak lu bikin lirik terus bikin notasi jadi lagu, tapi kan seringkali lu lagi gitaran terus kayak kalau lu nemu nada, dan seringkali nada yang pertama gue keluarin itu bahasa Inggris sebenarnya. Jadi ketika gue lagi gini kan kayak si bla bla bla, jadi kan bahasa Inggris seringkali keluar kayak gitu. Tapi gue berusaha melawan itu sebenarnya, gue berusaha melawan yang emang udah jadi nature gue, jadi muscle memory gue mungkin. Dan gue pengen nyetir itu, gue pengen apa ya? Pengen nyetir natural music drive gue ke bahasa Indonesia sih sebenarnya. Dan menurut gue itu ada banyak faktor sih kenapa bisa kayak gitu. Sebenarnya fun fact, dulu skripsi gue pas lulus kuliah tuh ngebahas topik itu sih. Tapi ya pada akhirnya gue justru memilih ego gue untuk terus bikin bahasa Indonesia sih. Wah, gila. Nah, gue mau pengen berbicara sedikit tentang mini album perdana lo, Intro Bank gitu loh ya kan. Dan gue melihat warna musiknya Intro Bank yang dulu sampai sekarang lo bikin berlari ini gitu ya kan. Menurut gue sangat berbeda gitu loh. Sebenarnya waktu Intro Bank dibikin, apa sih yang ibarat kata jadi landasan berpikir, kayak skripsi ya, landasan berpikir lo pas bikin Intro Bank itu apa sehingga menjadikan Intro Bank gitu loh? Ya, kalau boleh jujur, landasan berpikir gue secara musikal tuh nggak ada. Kayak saat gue bikin Intro Bank itu gue bener-bener belum bisa produksi musik, belum ngerti apa itu sound gitu. Gue masih belum ngerti bedanya sound gitar distorsi sama riff sama biasa keras, gitu. Iya, gue cuma bisa bikinnya doang. Gue cuma bisa nulis lagunya doang. Dan produksinya gue percayakan ke beberapa orang yang terlibat di album gitu. Dan gue sama sekali nggak punya bayangan sih. Dan saat itu pun obrolan gue bersama NR Saniter saat itu, Baskara, dia emang lihatnya ya udah lu bikin satu mini album musiknya beda-beda nggak apa-apa, karena ini emang kalian lu cari warna lu paling nyaman ada di mana gitu. Tapi setidaknya di Intro Bank itu grand plan dari awal, gue udah punya narasinya sih, gue udah punya storytellingnya itu yang utama, dan gue rasa Saniter as label juga bisa hold on ke situ gitu loh. Kayak apa namanya, soalnya di Intro Bank dari awal gue udah jelas gue mau ngomongin soal ya kehidupan gue sebagai anak dari keluarga yang nggak lengkap gitu, bapak ibunya gitu, dan emang lagu-lagunya berkisar di topik itu. Cuman that's it gitu secara storytelling, dan musiknya itu eksplorasi di sisi sebelah sayap lain lah gitu. Makanya kalau didengerin Intro Bank tuh kayak per lagunya kayak bisa dimainin sama band yang beda-beda lah kasarnya. Cuman jujurnya gue pun makin kesini ya, bukan berarti musik gue jadi makin seragam juga ya, karena gue makin kesini musik-musik yang gue bikin malah apa ya, emang bukan makin nggak ketemu benang merahnya, cuman tetap ada rasa beda-bedanya juga, tetap ada rasa belangnya. Dan gue rasa itu kayaknya natural sih di zaman sekarang ya. Maksudnya mungkin kalau kita kilas balik di era lama gitu, mungkin era 90-an, mungkin produksi musik kan masih lebih sulit ya. Maksudnya lu mesti ke studio, lu mesti main band, atau Sewa mungkin lu tape misalnya gitu pengen kan.
Atau mungkin misalnya lu pengen main synthesizer, lu harus punya synthesizernya. Bener. Tapi kan sekarang lain banget. Zaman sekarang lu bisa pakai laptop Hmm? yang bawaan sound bawaan kan biasanya udah banyak tuh sound Ya. bawaan dari software musik kan. Hmm. Itu bisa lu pakai sesuka lu kreasiin sesuka lu dan jadi musik gitu pada akhirnya. Terlepas lu bisa beli alat aslinya atau enggak gitu. Dan menurut gue itu sih yang bikin nature musisi zaman sekarang beda banget. Kayak mungkin aja kalau gue lahir di era lama ya udah mungkin gue bisa bikin album yang emang seragam gitu. Cuma sekarang di saat sekarang ini di masa gue ngerasa gue punya teknologinya, gue bisa nge-utilize, kenapa gue harus melimit diri gue ke ke satu pakem doang gitu sih intinya. Ya Berarti pada kayak akhirnya gue kenapa lanjut. ya pada akhirnya musik gue tetap ada, gue yakin benang-benangnya karena toh gue nulis, gue yang jadi kuratornya juga dari lagu gue sendiri. Cuman tetap dengan taste yang gue rasa beda-beda gitu. Mungkin bisa di satu lagu gue nyomot banget nuansa British rock nih, bisa lagi lagu berikutnya nuansa Melayu pop banget gitu. Karena menurut gue ya itu nggak bisa dilawan aja sih mungkin ya. Dan mungkin itu faktor karena gue soloist juga gitu. Kalau gue di band mungkin ada nih yang bisa jadi gerbong. Tapi lagu kayak gini nggak keren buat kita gitu, bisa aja gitu kan. Cuma buat gue di soloist ya gue yang nentuin gitu kan, apa yang keren apa yang enggak, apa yang gue mau apa yang enggak, dan itu bisa macam-macam banget. Itu sih gue rasa. Iya. Berarti ibarat kata lu masuk ke fase ibarat kata kayak fase bukan baru mulai ya, mungkin kayak udah kemarin mungkin Intro Bank seperti kayak bayi baru lahir, sekarang lu berarti dalam tahap proses merangkak berarti. Kurang lebih kayak gitu ya nggak sih? Kurang lebih, gue pun setuju sih. Iya. Nah, lu menceritakan pengalaman-pengalaman personal yang berlari, terus juga tadi Intro Bank gitu ya kan. Lu menceritakan pengalaman personal dan gua tahu menceritakan pengalaman personal itu sangatlah sulit ya. Dan kita tinggal di Indonesia ya yang penuh dengan persepsi-persepsi yang aneh-aneh gitu ya kan, persepsi-persepsi yang dari mulai yang paling nggak logis sampai ya sedikit logis lah ya, nggak ada yang logis sama sekali di sini juga kan. Nah, apa ya, menurut lo pribadi gitu ya kan, bagaimana sih lo bisa jujur untuk beropini, untuk berpendapat dan mengeluarkan apa yang lo rasakan sangat personal, karena gue tahu kebanyakan orang Indonesia tidak mau menceritakan masalah personalnya secara gamblang, apalagi di musik dan didengarkan oleh banyak orang. Gue rasa itu juga nggak akan bisa gue capai sih tanpa support dari orang-orang terdekat gitu, termasuk Saniter yang emang mensupport gue untuk lu baiknya kalau bikin lagu ya emang jujur aja gitu sesuai dengan apa yang lu alamin gitu kan. Itu satu, maksudnya tanpa ada support gitu. Misalnya gue udah bikin terus mereka bilang enggak ya pasti kan nggak jadi juga kan gitu. Nah cuman itu satu hal. Cuman di satu sisi gue emang ngerasa purpose-nya di situ gitu loh untuk bikin musik gitu. Purpose-nya adalah untuk menceritakan sesuatu yang emang menurut gue penting gitu loh. Kalau misalnya gue cuma ya gue tanpa merendahkan lagu-lagu dengan berbagai tema di luar sana ya, cuman misalnya gue nulis lagu tentang cinta gitu, tentang pacaran, tapi gue sendiri nggak merasa adanya urgensi kenapa gue harus bikin itu. Gue juga nggak bisa bikinnya gitu loh, biarpun mungkin ceritanya jujur juga gitu. Misalnya iya gue pernah pacaran zaman SD sama cewek terus putus gitu. Ya gue bisa nulis itu, cuman gue nggak merasakan kenapa gue harus nulis itu, kenapanya itu nggak ada, dan kenapa harus ada itu alasan nomor satu sih menurut gue dalam bikin lagu gitu loh. Dan so far lagu-lagu yang gue bikin kenapa bisa bertahan sampai sekarang, kenapa bisa lanjut dari sekedar notes di HP bisa jadi lagu yang ada di Spotify, karena mereka semua punya kenapanya itu. Kayak gue nulis berlari pelan karena gue tahu yang pengen gue rasain ini masalah yang nyata dan mungkin yang rasain gak gue doang. Dan itu yang bikin lagu itu beranjak lah dari notes jadi lagu beneran yang bisa dinikmati produknya. Itu sih kenapa gue memutuskan untuk ngambil sesuatu yang personal. Dan alasan lainnya, kalau misalnya gue mengadres sebuah masalah gitu, anggaplah berlari pelan di kota yang cepat ini mengadres masalah hustle culture di ibu kota gitu. Misalnya gue ngomongin hal itu tanpa membahas personal gue, orang juga nggak akan tergerak dengan lagu gue gitu, orang nggak akan tergerak dengan cerita gue gitu. Nggak tahu ya, mungkin yang gue perhatiin orang tuh bisa tergerak oleh sebuah cerita itu bukan sekedar karena topiknya, bukan sekedar karena kenapanya gitu. Oke, topik itu satu hal, kenapanya satu hal. Cuman mereka butuh ngelihat lu sebagai seseorang berada dalam cerita itu. Dan itulah kenapa gue naruh cerita personal gue dalam lirik gue gitu. Karena gue emang pengen mereka bisa ngerasain sampai titik yang oke, gue juga kayak gitu. Karena
biarpun pengalamannya beda-beda gitu, setiap orang pasti beda-beda, tapi tetap ada pattern yang sama juga sih. Dan pattern itu yang gue rasa berasa gue masukin di lagu gue. Contohnya ya gue berusaha masukin pemikiran personal gue di lagu, di lirik, di verse misalnya, lalu di chorusnya baru gue kasih hal yang general. Itu sih yang selalu jadi rumus umum gue dalam nulis lagu lah intinya. Dan itu Gitu. berhasil? Ya tidak tahu ya, tergantung definisinya. Tapi gini loh, lo juga kerja kantoran, like I do gitu ya kan, gue juga kerja juga gitu ya kan, kerja kantoran juga, terus bermusik juga gitu ya kan, dan turns out lucu, bukan lucu ya, mungkin gue nggak tahu kata yang tepat, mungkin bukan lucu, tapi menariknya adalah lo bikin lagu berlari ini gitu ya kan, yang ibarat kata yang pas gue baca ini kayak curhatan gitu ya kan. Nah, kayak apa ya? Kayak menurut lo pribadi bagaimana sih lo switching untuk ke kerjaan gitu ya kan, dengan sesuatu yang berhubungan dengan art gitu loh. Bagaimana lo bisa switching otak tiba-tiba, oh gue harus kerja gitu ya. Gue harus bikin art, atau jangan-jangan lu tiba-tiba pekerjaan lu sekarang bisa menular di art dari segi manajemen waktu atau gimana-gimananya gitu loh. Sejujurnya dulu sebelum gue mulai ngantor gitu, gue ada banget worry kayak, duh kalau gue ngantor musik gue kepegang nggak ya? Jangan kan kepegang atau enggak deh, gaya musik gue masih ada nggak ya gitu. Soalnya banyak orang yang bilang, lu kalau kerja ntar jiwa lu lama-lama terkikis gitu kan. Korporat gitu. Iya, jiwa lu terkikis, nggak akan ada deh seni dalam diri lu. Banyak banget kan yang ngomong gitu tuh, yang ya gitu lah, klise-klise. Cuman justru setelah gue bekerja gitu, gue jadi ngerasain fungsi musik bukan yang sesungguhnya ya, lebay banget, cuman juga fungsi musik sebagai Medium. arena, iya, sebagai arena pemuas diri, sebagai arena aktualisasi gitu. Mungkin hari-hari lu di kantor lu ngerasa kayak apa ya, lu ngerasa kayak dikonsumsi gitu kan, lu harus keluarin ide lu harus kerjain ini dan itu, dan lu nggak punya mungkin sedikit autonomi gitu, mungkin kayak kuasa lu nggak sebesar itu di kantor gitu mungkin ya, bukan kuasa dalam artian lu orang yang berpower, cuman dalam artian lu ngelakuin sesuatu yang bukan untuk diri lu gitu. Dan sedangkan di musik itu bisa jadi arena buat gue sesuka gue gitu, arena yang bisa gue ceritain sendiri, yang bisa gue atur, dan itu yang jadi fungsi yang berguna banget sih maksudnya. Dan bahkan gue ngerasa kayak setelah gue ngantor juga ide-ide yang gue bisa keluarin juga lebih fresh gitu, karena kan sebenarnya musik itu kalau dari perspektif lihat dari penulis gitu ya, musik itu kan cerminan kehidupan sehari-hari dia gitu. Dan gue ngerasa dengan berbedanya kehidupan sehari-hari gue sekarang sebagai orang kantor, itu gue bisa bikin sesuatu yang beda lagi dibandingkan dulu pas gue nulis intro bank gitu. Jadi ya bisa jadi cerita baru juga gitu. Dan apa ya, dan menurut gue fungsi musik itu mungkin mirip kayak semoga ini tidak disalahartikan, cuma menurut gue mungkin kayak apa ya, fungsi musik mirip kayak agama kali ya, maksudnya kayak Tuhan gitu. Misalnya lu ngerasa ada sesuatu yang lebih besar dari lu bisa curhat ke Tuhan di waktu-waktu lu ngerasa udah capek sama dunia gitu. Maksudnya kayak jadi tempat bersembunyi lu kan, tempat bernaung lu. Dan bedanya, dan musik ya kayak gitu juga gitu. Ketika gue udah capek, ya itu satu hal yang gue tahu gue suka dan akan bisa gue terus lakukan lah gitu loh. Jadi kayak kayak apa ya, kayak manifestasi kelelahan mungkin gitu. Iya. Jadi kayak lu mencari musik itu kayak lu kayak mencari something bigger, maksudnya kayak sesuatu yang lebih besar daripada diri lo sendiri, kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang influence musik lah ya, influence musik lo sendiri gitu ya kan. Sebenarnya influence musik lo apa sih sebenarnya? Wah, campur-campur. Nggak apa-apa kan sih sekarang kan? Sekarang kan kita dituhankan algoritma kalau ngomongin selera. Ya cuman gue Gak, gue tenang, anaknya old school juga kok, tenang kok. Oke. Influence gue dulu zaman gue masih sekolah, zaman gue SMA SMP ya, menurut gue itu zaman paling krusial sih dalam membentuk selera ya. Benar. Itu gue banyak banget dengerin klasik rock sih, kayak Aerosmith, Mr. Big, rock bapak lah basically, Bon Jovi, Deep Purple, Led Zeppelin. Itu makanan gue banget sehari-hari, dan itu yang jadi pedoman gue untuk ngulik nyanyi gitu. Kayak gue pengen banget bisa nyanyi kayak Rick Martin, gue pengen banget bisa nyanyi kayak Bono U2. Itulah apa ya, target gue dulu kayak gitu loh. Secara ngulik vokal gitu. Cuman makin dewasa juga selera gue mulai berubah sih. Ketika gue mulai masuk kuliah, gue mulai nggak tertarik sih dalam
dalam nyari-nyari musik-musik yang nyanyi susah gitu. Maksudnya kayak Mr. Big susah nyanyinya, terus kayak Bon Iya. Jovi juga susah. Cuman kayak gue ngerasa pas gue di kuliah itu, kok gue udah nggak bergairah lagi ya dengerin lagu-lagu kayak gini. Terus gue mulai nyari musik lain yang menurut gue lebih menarik gitu. Dan terus gue banyak nemuin pas zaman kuliah itu pertama kali sebenarnya gue dengerin lagu-lagu indie secara serius gitu. Karena dulu gue cuma tahu sambil lewat, cuman nggak pernah menggali lebih dalam gitu. Dan saat itu gue tahu Bara Suara itu 2016 gue baru tahu tuh. Dan pas gue baru tahu Bara Suara gue ngerasa oh anjing ini nih yang menyalakan lagi gairah gue untuk main musik karena gue baru sadar oh musik tuh bisa seeksploratif ini ya gitu. Dan akhirnya gue mulai dengerin banyak lagu musisi lokal, musisi luar dan mungkin di zaman SMA nggak akan pernah dengerin gitu. Dan gue kalau sekarang ini belakangan gue lagi heavy dengerin tuh Kings of Leon kayaknya. Oh, Kings of Leon. Ya, itu band lama kan sebenarnya maksudnya. Iya, Tapi albuman. somehow Kenapa lo album suka Kings favorit? of Leon? Oke, lu juga suka berarti ya? Iya lah, gila. Ya jadi apa ya Kings of Leon tuh band rock, cuman nggak kelewat sangar, tapi laki manis gitu kayak positioningnya tuh pas gitu menurut gue. Foo Fighters tuh lagu-lagunya manis gitu, sing along, nadanya manis, cuman kelewat sangar lagu-lagunya menurut gue. Emang. Kayak agak sulit buat pendengar perempuan bisa suka Foo Fighters kalau menurut gue agak susah lah. Cuma Kings of Leon tuh pas gitu kayak di sweet spot yang benar-benar pas banget, laki banget, tapi nggak terlalu keras, nggak terlalu sangar, lagunya manis dan komposisinya menarik gitu. Kings of Leon kalau gue ngeliat ya, mereka tuh bukan band of gods gitu, maksudnya semuanya nggak yang skill dewa, cuman semuanya bisa berkontribusi di lagunya dengan caranya sendiri dan menurut gue kayak anjing keren banget ya. Maksudnya kayak kalau gue lihat live sama rekamannya mereka gitu, ya apa yang direkam itu yang dibawa live dan itu yang bikin gue amazed gitu loh, kayak susah banget soalnya lu memaksimalkan musik band kayak misalnya cuma ada gitar 2, bass 1, drum, cuma mereka bisa bikin itu jadi keren banget di panggung padahal dengan aransemen yang juga nggak terlalu susah buat didengerin orang awam, tapi pas lu kulik lebih dalam kayak wah gila juga ya bisa bikin kayak gini gitu. Kadang mereka kan kayak kalau bikin lagu tuh drumnya kemana, bass line-nya kemana, vokalnya kemana, tapi itu yang gue cari sebenarnya kayak dari Kings of Leon gitu. Dan mereka menarik banget aja sih, musik-musiknya selalu makin gue dengerin makin gue nemu kenapa ini band emang eksis dari dulu sampai sekarang gitu. Iya. Album favorit lo yang mana? Album paling baru apa sih kok gue lupa dulu, When You See Yourself. Itu When You See Yourself. Sama ya album lamanya gue paling suka Only by the Night sih. Only by the Night. Gue itu album pecahnya kan? Album pecahnya. Gue Only by the Night sama Walls sih. Walls juga. Cuma Walls buat gue agak terlalu pop sedikit sih. Cuman masih keren juga, masih gue suka. Kalau yang beda. Kalau gue demen Walls tuh gara-gara ini loh, tracknya tuh somehow catchy loh mereka loh, tapi nggak famous, lucu gitu. Gue paling kayak Waste a Moment Find Me tuh kayak anjir ini apa gitu ya kan, beda banget tapi masih Kings of Leon. Find Me gue suka banget. Iya. Itu Find Me tuh apalagi ada video klip ceritanya itu loh. Iya, yang tiga ini kan, 3 rentet itu gue lupa. Iya. Cuman gue apa ya? Secara songwriting sih mereka nggak pernah jelek ya, selalu bagus. Cuman kayak di Walls itu kalau gue ngerasa outputnya agak terlalu manisnya sedikit gitu, terlalu manis sedikit. Gitu. Kalau yang gue suka dari sengaja mereka di Walls itu kayaknya emang. Kayaknya udah, ya wajar lah mereka udah punya formula pasti bosen kan. Iyalah. Gitu. Kalau Only by the Night tuh kayak secara audio juga lebih jahat aja sih gue ngerasa. Lebih vokalnya lebih kering kan, mixnya tuh rock banget lah. Iya. Raw banget kan? Raw banget tapi karena mereka mainnya bagus gitu dan vokalnya juga keren banget, si Caleb tuh jadi kayak blar gitu tuh. Tapi yang paling baru justru menarik tuh karena di yang paling baru yang When You See Yourself itu beda banget dari biasanya. Biasanya kan vokalnya ke depan gitu kan. Nah ini vokalnya di belakangnya di When You See Yourself, jadi gue bisa ngerasa wah ini showman-nya si basisnya nih sekarang nih. Itu bassnya kunci banget. Oke. Berarti tadi gue menarik. Berarti kalau lu Kings of Leon, berarti lu suka Kings of Leon. Tadi lu sempat nemu kata-kata lu kayak lu pengen bikin music for a woman gitu ya kan? Emang lu pengen memposisikan diri lu pengen bikin music for a woman gitu loh?
nggak spesifik per momen juga sih, cuman gue nggak mau sampai aduh ini lagu laki banget gue nggak bisa dengerin gitu, gue Iya nggak iya mau iya. sampai kayak gitu sih. Dan sejujurnya ini balik ke reflektif diri sendiri juga ya, Hmm. kalau secara strategis gitu. Musik gue tuh mungkin kalau misalnya dikategoriin secara gender gitu, misalnya kita bikin kutub gitu. Musik gue ya cukup jelas jawabannya, musik gue emang lebih ke musik laki daripada musik musik cewek gitu kan. Hmm. Tapi presence gue di panggung itu kurang cocok buat dikasih ke abang-abang, paham gak? Kayak apa ya? Dari so far gue manggung di mana-mana gitu, gue perhatiin patternnya itu gue selalu bisa lebih diterima di panggung-panggung yang proporsi Hmm. cowok dan ceweknya seimbang, Iya ketimbang iya iya. panggung yang isinya cowok semua Hmm. gitu. Mungkin secara musik gitu, misalnya orang dengerin lagu gue doang tapi nggak kenal gue, nggak lihat muka gue, nggak lihat gue di panggung, nggak dengar cara ngomong gue, mungkin bakal cowok semua sih. Cuman kalau mungkin ya, kalau gue di panggung, kalau kondisi kayak gitu malah nggak kena gitu, mungkin karena gue kurang sangar gitu penampilannya kalau teori gue ya. Jadi kayaknya gue nggak bisa juga gitu loh kalau di full market ke cowok, oh cowok semua nih dengerin abang-abang, kayaknya nggak masuk juga gitu. Kurang sangar lah gue buat masuk ke sana. Ya, 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 ya. Oke, sekarang gue mau nanya sama lu, sebutkan 5 hal yang nggak kita ketahui tentang Aldrian Rishad. Apa ya? Bisa buku favorit, film favorit, album favorit selain Kings of Leon tadi, terserah. Momen paling lucu dalam hidup, dalam musik, bebas. Gue tuh kayaknya baru-baru ini mikir gue tuh punya bakat nggak penting, tapi apa ya? Apa tuh? Gue lupa lagi. Oke lah, gue cari dari hal paling deket dulu di rumah gue. Iya. Oke, gue rasa tapi banyak yang tahu sih. Gue suka denim. Gue geek banget sih. Maksudnya gue ya koleksi denim agak berlebihan sih. Kayak gue belanja mulu. Padahal sebenarnya denim gue udah banyak. Gitu. Terus gue kalau gabut, gue sering banget di rumah gitu. Di rumah hari ini gue di rumah doang, tapi gue pakai jeans. Simply karena gue suka pakai jeans, suka pakai denim. Dan gue sering bolak-balik ngaca di kaca full body cuma pengen lihat padding celana gue doang. Oke, itu nerd banget lah, nerd stuff banget. Terus gue apalagi ya? Gue ngerasa gue ini yang orang nggak tahu kan ya? Kayaknya nggak tahu sih. Gue ngerasa main gitar gue tuh apa adanya. Ketahuan juga ya. Adalah itu kedua. 2, 3. Lagi ya. Bisa TV series, favorit TV series, favorit film, favorit buku, favorit ini. Terserah, it can be anything. Momen lucu pas manggung. Boleh. Oke, kalau di film gue lumayan wibu dan anime favorit gue lumayan. Dan anime favorit gue sepanjang masa itu Fullmetal Alchemist, dan lu semua harus nonton. Anjir, sama dong, gila. Nah, itu anime filosofis banget. Iya, gue juga anjir. Gue inget banget nonton Fullmetal Alchemist tuh episode terakhir gue nangis anjir, kayak dan jujur ya, Fullmetal Alchemist tuh satu anime yang ngubah hidup gue tau. Kayak gue mikir kayak iya, gue mikir kan kayak, oh, gue tuh nangis pas Edward Elric ngomong, lu mau abdi tuker apa gitu kan, mau ditukar apa gitu ya kan, buat pertukaran setara lu gitu ya kan. Dan gue bilang gue mau nuker ilmu gue aja, soalnya dengan ilmu gue nih gue sombong banget. Wah, gue nangis langsung anjir, oh gila gitu kan. Kalau gue justru nangis pas ini episode awal, tapi ini episode pas mereka cerita masa kecil mereka lagi diajarin alkemis kan tuh, Edward sama dan mereka dibuang ke pulau gitu kan. Mereka dibuang ke pulau dan mereka nggak ada makanan dan mereka harus ngerasain gathering makanan sendiri, dengan kata lain bunuh kelinci. Maksudnya itu kan fakta yang benar-benar truth, tapi kita sebagai orang dunia modern nggak ngerasain gitu. Kita sekarang kalau mau makan ngapain sih? Buka kulkas, mau motong ayam gitu. Ayamnya dari mana? Udah ada yang motongin. Lu bisa beli di supermarket dan lu nggak motong sendiri. Dan itu menurut gue dari situ itu yang mengubah hidup gue banget sih. Gue benar-benar belajar menghargai kayak kehidupan di sekitar gue. Oke, terima ya. Mereka menurut gue ngajarin sopan santun sih di dunia modern, kayak terima kasih kelinci, sorry banget lo harus gue makan, lo harus gue bunuh. Itu menurut gue itu esensial, tapi orang zaman sekarang banyak yang nggak sadar karena simply hidup udah serba ada gitu, lo tinggal beli udah ada dan lo nggak ngerasain motong ayam sendiri gitu. Jadi lo nggak ngerasain struggle-nya ngelawan batin lu untuk motong leher ayam yang sebenarnya innocent gitu kan. Itu sih, di situ gue nangis sih, kayak anjing ya juga ya. Dan itu sih, itu emang mengubah hidup tuh anime bangke.
Iya emang tapi gue juga dapat perspektif yang menarik dari lo tentang Fullmetal Alchemist kayak oh iya ya bener juga ya kalau gue pikir-pikir ya ini baru kali ini lo sumpah. Jujurnya gue tuh ada materi album yang udah gue tabung dari tahun lalu dan banyak terinspirasi dari Fullmetal lah. Gila, gue nunggu itu nanti. Yo, ntar ya kita tunggu. Siap. Oke, tadi berapa? Tadi udah berapa? 3 ya? 2 lagi ya? Oh ya, ini balik ke yang denim lagi deh. Motivasi gue nggak mau gemuk supaya denim gue bisa gue pakai sampai tua. Sama soalnya gue apa ya? Gue tuh udah cita sama jajaran denim gue gitu kayak yang udah gue pakai dari zaman kuliah yang udah fading dan gue nggak mau denim ini yang udah gue pakai setengah mati dulu jadi nggak bisa gue pakai simply karena gue gendut gitu. Jadi gue akan berusaha mempertahankan badan gue segini ya sampai umur 40 lah setidaknya. Mari kita lihat nanti. Amin gue juga. Yang keempat, gue tahu bakat gue. Ini tadi gue mau bilang. Yang kelima, gue jago nyari kutu di kucing gue sih. Jadi kucing gue tuh kucing piaraan, cuman dia sering main keluar, jadi ada aja kan kutu kan. Dan gue tuh sering kayak beli sisir kutu gitu kan, terus gue kayak anjing gue jago banget kayak ngambil kutu terus gue pletek-pletekin sampai banyak lah gue. Oke, itu skill terakhir gue. Dimakan nggak ya, nggak lu makan? Nggak dong. Oh, iya. Nggak dong. Kirain kalau orang kan nyari kutu rambut diginiin biasanya kan? Ya seperti kita udah berevolusi berapa ribu tahun ya, jadi nggak dimakan kan. Oke, sangat-sangat pertanyaan terakhir. Apa yang berikutnya bisa kita harapkan dari Aldrian Rishad? EP tahun ini. Iya, janji lagi. Ya. Nggak apa-apa. Bakal ada beberapa lagi. EP-nya nanti lu mau bikin kayak gimana? Yang pasti ada beralih pelan di kota cepat di dalamnya. Ya. Udah. Topiknya gue ngebawa. Gue sebenarnya susah sih nemuin kata-kata yang mensimplify topik-topik yang gue tulis. Cuman kemarin Dennis and Arlit baru di Saniter ngomong gini ke gue, oh iya Di, yang gue tangkap topiknya adalah romansa mengejar mimpi ya. Nah itu topiknya. Jadi akan berputar soal ya passion gue di musik juga, tantangannya maksudnya kehidupan kantor juga gitulah. Jadi kurang lebih tentang ya romansa mengejar mimpi aja sih. Aduh, ya. Apa nama EP lu? Jangan-jangan romansa mengejar mimpi lagi, jangan-jangan. Enggak, EP-nya judulnya bukan itu. Nanti judul EP belakangan. tapi at least di EP lo terbaru lo ini lo ibarat kata mencoba menjadi human being seutuhnya lah ya, karena tadi ya sesuai dengan judulnya romansa mengejar mimpi tadi. Oke. Berarti kita sudahi dulu wawancaranya kali ini. Terima kasih banyak Aldrian Rishad yang udah ngobrol bareng gua dari tadi sampai sekarang. Thank you banget. Good luck buat karya-karyanya nanti. Semoga nanti kita juga bisa bertemu offline mungkin. Kita bahas Fullmetal Alchemist bareng. Iya nggak? Yo, ayo lah. Udah nggak ada COVID sekarang. Iya, udah nggak ada ini ya kan, biar kita bisa bahas-bahas bareng lagi gitu. Ya udah, ini dia CD Bestie Aldrian Rishad sekali lagi. Thank you. Thank you CD Bestie.